Halo, kembali lagi di channel saya. Di pembahasan pertama kali ini kita akan belajar mengenai obat vasodilator. Vasodilator adalah obat yang sering kita gunakan dalam kondisi penyakit jantung sehari-hari, entah untuk mengontrol penyakit jantung koroner, pada heart failure, atau dalam kondisi emergency seperti edema paru akut atau acute heart failure. Pada video kali ini kita akan belajar sedikit. Sebelum memasuki ke berbagai macam jenis obat ini, kita perlu mengetahui apa sih latar belakang penggunaan obat vasodilator ini dan bagaimana mekanismenya. Nah, obat vasodilator secara umum dapat dikategorikan menjadi beberapa obat. Yang pertama adalah venodilator untuk mengurangi kongesti pulmo seperti nitrat. Yang kedua, ada obat yang berfungsi mix, yaitu dia bekerja pada arteri maupun vena. Contohnya adalah nitroprusside, ACE inhibitor dan ARB, ARNI, alpha adrenergic blocker, alpha 2 central agonist, dan necitide. Dari obat-obat ini yang sering kali kita gunakan sehari-hari adalah ACE inhibitor dan ARB, kemudian ARNI, dan juga alpha adrenergic blocker. Dan kategori ketiga adalah obat vasodilator arteri. Fungsinya adalah meningkatkan cardiac output. Contohnya adalah calcium channel blocker, kemudian ada hydralazine dan minoxidil. Nah, kenapa obat vasodilator itu penting? Tentunya sebelum kita masuk ke sana, kita harus mengetahui latar belakangnya. Kenapa ada obat vasodilator? Yang namanya obat itu ditemukan karena ada masalah yang terjadi pada pasien dan pada suatu penyakit tertentu. Kita contohkan dengan pada kasus gagal jantung. Nah, ketika terjadi gagal jantung, pasien akan mengalami penurunan cardiac output. Penurunan cardiac output ini akan menstimulasi saraf adrenergic dan renin-angiotensin-aldosteron system, yang kedua stimulasi ini akan mengeluarkan dua vasokonstriktor poten, yaitu hormon norepinefrin dan angiotensin 2. Kedua hormon ini akan mengikat arteriol dan vena sehingga menyebabkan kontraksi otot polos vaskuler. Apa akibatnya? Akibatnya adalah ketika terjadi konstriksi vena, venous return akan meningkat. Hal ini akan menyebabkan peningkatan preload, di mana pada fase awal gagal jantung, hal ini bermanfaat untuk pasien karena sebagai mekanisme kompensatorik yang masih fisiologis. Yang tadi awalnya terjadi penurunan preload, dan dengan cardiac output yang menurun, dia akan meningkatkan preload dan pada akhirnya juga akan meningkatkan mean arterial pressure pada pasien. Nah, namun dalam kasus gagal jantung sebagai penyakit yang kronis, lama-kelamaan adaptasi ini menjadi over atau maladaptif, yang lama-kelamaan peningkatan venous return yang terlalu tinggi dalam waktu yang lama menyebabkan peningkatan tekanan hidrostatik pada kapiler paru, yang pada akhirnya menyebabkan kongesti pulmo. Yang kedua, aktivasi pada renin-angiotensin-aldosteron system yang persisten, dia menyebabkan efek yang maladaptif. Artinya apa? Venous return yang terlalu tinggi dalam jangka waktu yang panjang menyebabkan peningkatan hidrostatik kapiler yang tinggi, yang menyebabkan kongesti pulmo yang sering kita temukan pada pasien gagal jantung. Selain itu, terjadi juga kontraksi pada arteri yang menyebabkan resistensi kontraksi left ventricle karena afterload yang meningkat. Karena afterload yang meningkat, otomatis stroke volume dan cardiac output-nya akan menurun. Nah, disinilah vasodilator diperlukan untuk pasien. Ketika terjadi respon yang
negatif tersebut, di mana terjadi vasokonstriksi yang berlebihan, vasodilator sangat bermanfaat untuk mengatasi kasus seperti ini. Dan perlu diingat rumus MAP ini. Mean arterial pressure itu sama dengan cardiac output dikalikan total peripheral resistance. Ketika pasien ini mendapatkan vasodilator, MAP akan turun dengan dilatasi arterial atau dengan mekanisme yang lain, sehingga meringankan beban jantung. Dan sehingga obat vasodilator itu baik digunakan untuk heart failure. Nah, pilihan yang dapat kita gunakan untuk mengatasi efek negatif ini ada banyak yang tadi kita sebutkan ya, mulai dari vasodilator, arterial dilator, dan yang terakhir adalah mixed vasodilator. Nah, di sesi selanjutnya kita akan bahas satu-satu mengenai obat-obatan ini. Jadi stay tune, subscribe, nyalakan lonceng, dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.